bisa memberikan kepada kita sebuah perenungan. Dunia itu tidak pernah sama setelah kita memasukkan jasad ibu dan bapak kita ke perut bumi. Itulah yang saya rasakan dan itulah yang saya betul-betul dapatkan setelah saya menguburkan ibu saya, kemudian setelah itu menguburkan bapak saya. Makanya kesedihan ketika kita ditinggalkan ibu dan bapak kita itu tidak akan pernah sebanding dengan kesedihan-kesedihan kita yang lainnya. Mungkin kita pernah bersedih akan masuk ke sekolahan tidak diterima. Mungkin kita sedih ketika bisnis kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Mungkin kita sedih ketika ingin mendapatkan barang tetapi justru barang itu urung kita dapatkan. Tapi semua kesedihan itu tidak akan pernah sebanding dengan kesedihan ketika seorang anak ditinggalkan kedua orang tuanya ketika dia telah menguburkan dan menaburkan tanah pada jasad ibu dan bapaknya di dalam perut bumi. Kesedihannya itu paling besar dalam kehidupan. Makanya Masya Allah, saya mencoba mencari kenapa sedihnya kita ditinggalkan orang tua merupakan salah satu kesedihan yang paling besar setelah kesedihan kita ditinggalkan Rasulullah SAW. Maka setidaknya saya mendapati beberapa penjelasan. Karena orang tua itu pintunya surga. Dan ketika pintu surga itu sudah hilang, maka semenjak menutupnya mata ibu dan bapak kita, semenjak saat itu tertutuplah pintu tengahnya surga yang paling indah. Dan kita pantas apabila kesedihan kita ditinggalkan orang tua itu menjadi kesedihan yang paling besar. Kenapa? Karena kita ditinggalkan pintu surga. Kalau kita diambil pintu rumah kita, masih banyak gantinya. Kalau kita diambil pintu istana, masih banyak gantinya pintu istana itu. Kalau pintu surga kan tidak ada gantinya. Makanya setiap anak apabila telah ditinggalkan oleh orang tuanya, maka sesungguhnya di dalam hatinya kayak ada lubang besar. Lubang itu tidak akan mampu digantikan penutupnya dengan apapun. Tidak mampu digantikan dengan penutup materi, finansial, kebahagiaan yang lainnya. Kenapa? Hati itu akan selalu terbuka. Dan itu menjadi kesedihan yang akan dirasakan oleh setiap anak ketika telah ditinggal mati dan ditinggal wafat bapak dan ibunya sampai nanti dia meninggal dunia. Makanya Masya Allah menyampaikan materi ini cukup berat bagi saya pada kesempatan ini. Karena memori saya masih segar kepada bapak saya yang baru sekitar 50 hari meninggal dunia pada waktu di bulan Ramadan tanggal 27. Tapi tidak apa-apa karena ini merupakan materi yang sebenarnya kita butuhkan, sejatinya kita inginkan. Dan supaya saya bisa berbagi sekaligus pula menjadi nasihat bagi saya dan nasihat bagi orang-orang dan para dokter, para tenaga medis yang saya cintai karena Allah. Semoga kita mampu untuk memperbaiki apa yang kurang dalam salah satu ibadah yang paling utama dalam kehidupan iman, yaitu adalah birrul walidain. Sekarang mari kita buka. Yang tentunya kita harus paham dan tentunya kita harus mengerti adalah kesalihan itu tidak hanya dilihat pada konteks ketika kita melaksanakan sholat. Kesalihan itu tidak hanya dilihat pada konteks ketika kita melakukan tahajud. Kesalihan itu tidak hanya dilihat pada konteks ketika kita banyak bersedekah. Tetapi sejatinya ketika kita ingin disebut sebagai orang yang sholih, maka sesungguhnya kesalihan itu berbanding lurus dengan tingkat baktinya seorang anak kepada ibu dan bapaknya. Karena ibunya telah memberikan air susu kepada kita selaku anaknya, dan bapak telah memberikan perasan keringat kepada kita sampai kita hari ini memiliki kehidupan sebagaimana yang kita inginkan. Itu bukan karena kehebatan kita dan bukan karena kemampuan kita, tetapi sejatinya kita mendapatkan apa yang kita dapatkan hari ini itu adalah karena pengorbanan dari seorang ibu serta pengorbanan seorang ayah ketika terus memberikan yang terbaik kepada putra dan putri yang mereka miliki. Jadi jangan pernah kita menyangka bahwasanya apa yang kita miliki hari ini, seorang Umar Mita Abu Basam bisa duduk di sini, para dokter-dokter anak yang hari ini berkumpul pada Taman Ilmu Virtual kesempatan duha kali ini, itu pun kita tidak akan pernah mendapatkan posisi ini, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita, tapi sejatinya kita mendapatkan posisi kebaikan dalam kehidupan kita karena ada wanita yang paling tulus mendoakan kebaikan dan mengharapkan kebaikan untuk kita lebih daripada kebaikan yang mereka harapkan untuk dirinya sendiri, dan itu adalah seorang ibu. Dan tidak ada
seorang laki-laki yang paling mengharapkan kebaikan sampai dia mengakhirkan kebaikan untuk dirinya karena mendahulukan kebaikan untuk kita, kecuali itu adalah ayah kita. Makanya para ulama lalu mengatakan sesungguhnya kesolihan itu tidak hanya diukur dalam konteks sholatmu, tidak hanya diukur dalam konteks puasamu, tetapi sesungguhnya kesolihan itu diukur bagaimana konteks kita berbakti kepada orang tua. Makanya siapapun hari ini di dalam agama yang Allah ridhoi ini, agama yang hanif, kalau kemudian kita mendapati bahwasanya pada agama yang hanif ini ada orang yang senantiasa melaksanakan sholat, tetapi dia membuat luka ibu dan bapaknya, maka sesungguhnya pahala sholatnya tidak akan pernah sebanding untuk membayar dosa yang telah dia lakukan kepada ibu dan bapaknya. Kalau ada orang rajin mendatangi majelis ilmu, dia rajin untuk mendatangi majelis-majelis taklim bersama para ustadz-ustadz besar misalkan, maka sesungguhnya tetapi seiring dia melakukan perjalanan ilmu untuk mengkaji setiap majelis ilmu, itu tidak akan sebanding dengan dosanya ketika dia berteriak dan berbuat kasar kepada ibu dan bapaknya. Karena apa? Karena sesungguhnya kesolihan itu berbanding lurus. Bukan hanya dalam konteks ketika kita datang ke kajian saja, bukan hanya ketika konteksnya dilihat ketika kita sholat saja, tapi termasuk salah satu di antara konteks kesolihan kita itu adalah bagaimana berbaktinya seorang anak kepada orang tuanya. Siapapun anak yang mampu menjemput keridhaan pada hati ibu dan bapaknya, maka pada saat itulah dia disebut sebagai orang yang solih. Tinggal bagaimana sholatnya, tinggal bagaimana puasanya, dan tinggal bagaimana ketaatan yang lainnya yang akan menyempurnakan. Dan disitulah kita faham, kesolihan itu berbanding lurus dengan baktinya seorang anak kepada ibu dan bapaknya.